Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Asran, berjumpa kembali dengan Teh Im di sini. Masya Allah. Sudah beberapa hari kemarin ya Teteh tidak tayang nih ya di YouTube Al-Asran. Mudah-mudahan dengan datangnya ini Teteh kembali selalu ada hal-hal yang dapat kita ambil manfaat ya dari ilmu-ilmu yang akan kita dengarkan. Mudah-mudahan ilmunya akan mendatangkan keberkahan bagi kita juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini bagaimana nih kabarnya para pendengar semuanya? Ini lagi pada sehat? Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehatnya secara lahiriahnya, terutama sehat batiniah kita ya, yaitu terutama sehat batiniah kita. Dan mudah-mudahan kita selalu mengharap ya pada Allah di segala situasi kondisi apapun kita penuh dengan rahmatnya Allah, magfirahnya Allah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin seperti biasa ya, masih di season tanya jawab. Tata masih belum mengkaji ya kan suatu kajian kitab, masih di season tanya jawab ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, katanya ada yang bertanya seperti ini, Teteh. Yang benar itu silaturahmi atau silaturrahim? Ini yang bertanya nih, katanya yang kadang kita memang suka mendengar ya, kita bersilaturahmi yuk gitu ya, kita silaturrahim gitu. Kadang kita yang nggak terlalu paham ini yang benar tuh silaturahmi atau silaturrahim. Ya sama Kak. Mau silaturahmi itu benar, mau silaturahim pun sama benar. Karena kalau kita lihat dari esensinya ya Kak, kita esensi dari katanya itu diambil dari kata silah. Yang pertama kita ambil dari kata silah, artinya silah itu menyambung, dan juga diambil dari kata rahim. Rahim itu bisa diartikan dengan kerabat ya, bisa diartikan dengan sanak, bisa saja ya. Karena kalau misalkan kita melihat di dalam kitab Lisanul Arab ini menurut Syekh Ibnu Manzur ya Kak, bahwa itu lafad rahim ya, itu lafad rahim itu membacanya bisa saja siroknya kita fathahkan ya, ro jadi ro, rahim itu, dan haknya bisa kita kasrahkan, jadi kita bacanya rahim. Menurut Syekh Ibnu juga bisa juga itu kalimat rahim, ro-nya bisa kita membacanya kita kasrah, kalau kasrah jadi ri ya kan, dan haknya itu bisa kita disukunkan menjadi riham. Seperti itu sama saja. Jadi kalau misalkan kita lihat dari lugha secara keseluruhannya, maka itu lafaz rahim kalau kita sambungkan bisa kita membacanya silaturrahmi, bisa. Dikarenakan kita wakafkan, artinya wakafkan itu kita berhentikan, maka si mimnya itu kita sukunkan karena kita wakafkan menjadi silaturrahim. Bisa karena tadi kan bisa kita roknya difatahkan, hanya bisa kita kasrahkan. Memang meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat ya silaturahmi dan silaturrahim itu ada penempatan kata yang agak sedikit berbeda seperti itu. Kalau silaturahmi maka itu baiknya ucapan itu disampaikan kepada ya seperti kepada teman misalkan ya, pada sahabat atau pada kenalan-kenalan kita misalkan gitu. Tetapi kalau silaturahmi itu baiknya ucapan itu kita sampaikan kepada yang seperti yang ada yang berkaitan darah lah, misalkan seperti ke ibu, ke anak, ke saudara, ke kakek misalkan. Seperti, tapi sih kalau menurut ulama-ulama yang mu'tabar ya Kak, tapi kalau menurut ulama-ulama yang mu'tabar itu esensinya sama aja sih.
mau silaturahim itu sih sama-sama aja. Hanya sedikit perbedaan di dalam tata cara pengucapannya saja. Jadi kakak tadi yang bertanya mana yang benar, sama, dua-duanya benar. Mau silaturahmi benar, mau silaturahim juga benar kakak. Baik, kita lanjutkan ya untuk pertanyaan nih. Yang kedua nih ada yang bertanya. Ini nih pertanyaannya. Teteh, benar nggak harta suami itu milik istri dan harta istri hanya milik istri? Ini jadi jargon ini. Ini sepertinya banyak yang menjadikan prinsip ini terutama bagi sebagian mak-mak. Ya, Teteh juga sering mendengar kalau harta suami ya harta istri, tapi kalau harta aku bukan harta milik suami. Ini katanya gimana ini? Ini benar gak sih dengan prinsip seperti ini? Sebenarnya sih ya kak yang bertanya, kalau untuk prinsip yang pertama, kalau harta suami itu adalah ya kalau harta suami berarti harta istrinya gitu ya. Nah, itu sebetulnya sih agak kurang tepat. Itu sih dengan pembahasan itu kayaknya agak kurang tepat. Ini Teteh tidak mendukung emak-emak dong. Bukannya ini Teteh tidak mendukung para kaum emak-emak ya, wahai para emak-emak, tidak seperti itu. Karena memang kalau secara fikih kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah kepada istrinya, dan memberikan nafkah kepada istrinya pun itu adalah sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan sang suaminya. Jadi tidak ada nominal yang khusus memberikan nafkah kepada sang istrinya. Nah, kalau misalkan ini sang suami sudah melakukan tanggung jawab mengeluarkan nafkah kepada sang istrinya, ya sudah nih sesuai kebutuhan istrinya, kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya lah begitu ya, kebutuhannya sudah ditanggung jawabi oleh seorang suaminya. Kemudian ini sang suaminya hartanya cukup melimpah ruah, masih banyak sisa hartanya. Begitu ya. Nah, sisa hartanya itu sang suami yang masih banyak, itu sang suami tidak berkewajiban memberikan seluruh hartanya kepada sang istrinya. Ya, tidak berkewajiban. Kalau sekarang kan zamannya itu setruknya diambil tuh teh sama istrinya. Itu terserah, kalau suaminya ridha ya mangga, tidak apa-apa. Tetapi kalau secara hukum fikih itu tidak ada kewajiban. Sisa hartanya yang masih melimpah ruah itu seluruhnya diberikan kepada sang istrinya. Sang suami berhak mentasarrufkan harta sebagiannya itu, apa yang ia mau tasarrufkan itu terserah oleh hak suaminya. Mau ditasarrufkan, mau diberikan sebagian hartanya misalkan kepada orang tuanya misalkan, boleh. Sang istri tidak bisa melarang. Mau mentasarrufkan bersedekah kepada gurunya, mau bersedekah misalkan kepada sanak-sanak saudaranya, istrinya melarang, tidak punya hak. Itu sang istrinya tidak punya hak kepada suaminya melarang mentasarrufkan sebagian harta milik suaminya yang masih sisa banyak itu. Tidak ada hak istrinya. Ya, yang penting apa tadi kak? Sang suami sudah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan anak-anak keluarganya lah, istilahnya seperti itu. Ya, jadi begitu kakak yang tepatnya seperti itu. Kalau untuk keterangan yang pertama. Nah, kalau untuk prinsip yang kedua, harta istri adalah harta istri. Nah, kalau itu baru benar. Loh kok bisa gitu? Iya, kalau harta istri itu baru hak, itu baru benar, hanya milik istri. Karena ya kan suka ada ya seorang istri juga yang berikhtiar mencari nafkah, misalkan bekerja dirinya sendiri, sehingga ya punya harta dia sendiri kan, karena dia yang bekerjanya, ya itu adalah hak istri, harta milik sang istrinya. Dan di dalam kitab Mughni ya itu benar. Itu adalah hanya milik istrinya, tidak ada hak untuk sang suaminya mengambil dari harta sang istrinya. Karena di dalam kitab apa ya bahasa dalam kitab Mughni itu ya, tadi agak lupa itu.
wanita itu termasuk ahli tasarruf, maka tidak ada hak bagi sang suami atas harta istrinya, harta wanita atau harta istrinya. Kurang lebih lah penjelasan dalam kitab Mughni lah seperti itu. Ya, nah seperti itu. Yaitu jadi terserah istrinya mau digunakan apa itu, mau ditasarrufkan untuk mempercantik dirinya, membeli pakaiannya, rias mukanya, mau ditasarrufkan diberikan kepada orang tuanya, misalkan mau ditasarrufkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terserah. Itu hak istri, karena itu adalah hak miliknya, dia yang bekerjanya. Dan tentu sang suami ketika istri bekerja harus ada ridha atau izin dari sang suaminya, itu berarti lagi beda lagi nanti pembahasannya. Jadi begitu kakak. Tetapi ya lebih baik di dalam rumah tangga itu adalah harus ada suatu keterbukaan, harus ada kebijaksanaan. Itu lebih baik ya, bukan mentang-mentang harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri, sehingga seenaknya tanpa ada komunikasi di dalam berumah tangga, di dalam mentasarrufkan harta itu ya. Jadi lebih baiknya dan begini ya, dan sedikit teteh mau meluruskan ini, karena untuk pada zaman sekarang ini banyak sekali wanita karir, banyak sekali wanita yang bekerja sehingga mendapatkan penghasilannya sendiri ya. Nah mungkin ini teteh mau mau sedikit menekankan kepada seorang istri. Kalau suami mencari nafkah ya itu karena adalah suatu kewajibannya. Ya, itu adalah suatu kewajibannya, itu adalah harga dirinya seorang suami, ya. Tetapi banyak sekali kasus ketika sang istri yang bekerja, apalagi kalau dari hasil pekerjaannya itu mendapatkan finansial yang lebih besar daripada sang suaminya. Ini harus benar-benar diperhatikan, karena biasanya akan diberi ujian oleh Allah karena ini sang istri merasa dirinya mampu untuk mendatangkan finansial bahkan lebih besar dari suamiku. Itu biasanya mentalnya pun berubah. Biasanya mental sang istri berubah dan mental seorang suami pun biasanya berubah. Seperti itu. Seorang suami tidak sedikit merasa minder di depan istrinya karena finansial aku lebih kecil daripada istriku, sedangkan yang berkewajiban memberi nafkah adalah aku sebagai suami. Tidak sedikit mental suami jadi merendah, ya. Nah, dan tidak sedikit pula mental sang istri cukup egonya keluar, agak meninggi sedikit sehingga merasa ya aku sebetulnya sudah tidak terlalu membutuhkan akan harta pemberian milik suami, toh aku sendiri juga mampu. Di sanalah biasanya ada datang ujian-ujian, ya percekcokan sedikit mungkin. Ini yang mendengarkan yang sudah berumah tangga bisa sedikit memahami apa arah kemana maksud dari obrolan teteh. Maka titip itu ya, karena teteh pun ya bisalah merasakanlah sama-sama kita sudah berumah tangga. Titip itu bagi seorang suami, tetap Anda menjadi seorang suami ya, yang harus punya harga diri dan harus percaya diri akan kemampuan yang bisa kita lakukan. Dan titip menjadi seorang istri ya, tetap kita harus menjadi seorang istri yang berada di bawah naungan sang suaminya. Jangan merasa kita finansial lebih besar sehingga ego kita semakin tumbuh, sehingga kita merasa sombong, merasa ujub, dan merasa tidak membutuhkan sosok seorang suami, sehingga harga diri sang suami sedikit ditindas di atas sang istrinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin makanya di sini harus terus berkomunikasi yang berbijaksana, memahami antara suami dan juga istri. Jadi, dan untuk titip yang kedua, untuk para istri, jangan berpikir kalau finansial yang kita dapatkan
misalkan finansial yang lebih besar daripada sang suami, atau terkadang suka ada sang suami yang saat ini belum mampu untuk bekerja, kita yang mampu untuk bekerjanya. Jangan berpikir semata-mata finansial itu atau rezeki itu adalah semata-mata dari kita. Bukan. Secara hakikatnya yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya, ikhtiar kita hanya sebatas ikhtiar. Kita mau berikhtiar, kita tidak mau berikhtiar, itu rizki sudah ditentukan oleh Allah. Ingat, sebetulnya rizki yang bisa kita dapatkan melalui pelantara kita sebagai seorang istri, sebetulnya itu ada keberkahan suami di belakang kita, sehingga kita bisa mendapatkan rizki seharga ini. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya yang ia dapatkan, jangan lupa di dalamnya ada peran seorang istri juga, sehingga mendapatkan finansial seharga ini, senominal ini, sama-sama. Jadi suami jangan merasa ini harta adalah karena kehendak dirinya, sang istri juga jangan berpikir kalau finansial yang ia dapatkan hanya semata-mata kehendak dirinya. Tidak. Tetapi ada keberkahan suami, istri, anak saling mendukung. Karena ini rezeki pun tidak seluruhnya mutlak untuk kita semuanya, tidak. Tetapi ini rezeki hanya sebagai titipan untuk kita yang nantinya kita salurkan. Itu rezeki, ya kan? Enggak semuanya kan rezeki yang kita dapatkan itu semuanya untuk kita, enggak kan? Ada rezeki itu kita untuk suami kita, untuk orang tua kita, untuk orang lain, untuk anak kita. Tidak seutuhnya untuk kita sendiri. Ya kan? Itu mungkin ada sedikit titipan ya. Karena banyak sekali di dalam rumah tangga yang menjadi percekcokan dalam rumah tangga itu yang berhubungan dengan finansial. Apakah finansialnya yang lemah, bahkan tidak sedikit mendapati suatu perceraian dikarenakan sama-sama punya finansial dan punya egonya masing-masing. Nah, mungkin ini yang harus diperhatikan ya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti teteh pun bisa. Kita sama-sama saling mengingatkan ya. Baik, sekarang untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Katanya teteh, kalau suami istri melakukan akad lagi, ya teteh paham ya, akad pernikahan lagi mungkin ya, apakah itu boleh ya? Kalau bahasa di dalam fikih itu namanya adalah tajdidun nikah. Jadi ya kita memperbaharui nikah dengan kita tuh melakukan ijab kabul lagi gitu. Kita melakukan ijab kabul lagi. Itu bahasa di dalam fikihnya tajdidun nikah. Sekarang kan lagi tren ini ya, anniversary pertikahan kita misalkan. Tak terasa kita pertikahnya sudah menjelang 10 tahun, 20 tahun misalkan. Nah, misalkan ketika kita anniversary itu kok kita tuh pengen melakukan tajdidun nikah. Ya kembali lagi berijab kabul, padahal ini pasangan suami istri itu tidak pernah bercerai, tetapi ingin aja melakukan hal ini. Nah, itu ya mungkin yang ditanyakan itu ya, itu hukumnya bagaimana? Sebetulnya sih Kak, kalau di dalam fikih itu hukumnya ikhtilafiyah ya. Ada perbedaan beberapa pendapat ulama. Tetapi teteh di sini menerangkannya yang sahih saja ya, yang sahih saja, yang pernah teteh ketemui di dalam kitab Mughni. Kalau tajdidun nikah itu hukumnya ada ulama yang memperbolehkan, sah-sah saja atau ya boleh-boleh saja. Dengan maksud bertujuan biasanya orang yang melakukan tajdidun nikah itu biasanya bukanlah mengakui bahwa telah habis tanggung jawab ya dari akad nikah pertama. Bahkan ini tuh seperti bukan kinayah ya, kayak bukan kinayah, tapi semata-mata misalkan bertujuan untuk memperindah atau bertujuan untuk agar ingin semakin harmonis lagi di dalam rumah tangga. Jadi ingin di dalam acara anniversary ini kita itu ingin serasa seperti kayak pengantin baru lagi misalkan. Nah, sehingga ketika melakukan anniversary-nya itu ingin sampai melakukan ijab kabul lagi, mengingat masa kenangan ketika kita dulu. Nah, misalkan
bertujuan seperti itu di dalam kitab Mughni itu boleh-boleh saja. Atau misalkan kita bermaksud bertujuannya untuk berikhtiyat. Artinya berikhtiyat itu adalah ya berhati-hati ya, barangkali ketika kita di dalam suatu pernikahan ini misalkan tanpa kita disadari ada suatu kefasidan atau misalkan ada suatu kerusakan di dalam melakukan rumah tangga ini, ini mau untuk menjaga hati-hati aja deh takutnya gitu ya. Misalkan ada sang suami yang berucap sehingga jatuh kepada sesuatu hal yang dapat menjadikan tidak syah dalam pernikahannya, misalkan seperti itu. Ini mah hanya sebatas ikhtiat aja, hati-hati aja, berhati-hati saja, takutnya, khawatirnya, sehingga aku ingin melakukan tajdidun nikah. Ya, kalau di dalam kitab Mughni, ya kalau kita punya alasan seperti itu syah-sah saja, boleh-boleh saja, dan itu hukumnya tidak diharamkan seperti itu. Ya, nah itu kakak ya, itu kalau dalam fikih namanya tajdidun nikah. Nah, oke, ini untuk pertanyaan yang keempat ya. Kayaknya ini pertanyaan yang terakhir ya. Hanya 4 pembahasan yang saat ini Teteh bahas. Teteh maksudnya surat mufassal itu surat apa sih? Surat mufassal itu katanya aku pernah dengar, tapi yang termasuk surat mufassal itu surat apa sih katanya ya. Oke, jadi surat mufassal itu surat yang terpisah. Jadi suratnya yang tidak terlalu panjang, tetapi sudah dapat lagi bismillah ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke surat apa? Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Mufassal yang dipisah. Dipisah oleh bismillah seperti itu. Nah, ini sebetulnya sih pertanyaan kakak ini sebetulnya ini itu bisa merujuk yang berhubungan kepada sholat sunat, yang bisa berhubungan kepada sholat 5 waktu, kepada sholat fardu. Ini yang surat mufassal ini yang kakak tanyakan, ini sebetulnya sekali lagi bisa berhubungan kepada sholat fardu. Di dalam kita melakukan sholat fardu, kewajibannya itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah pada rakaat 1 kedua, disunnahkan kan kita itu membaca surat-surat. Nah ini nih ada sedikit ilmu, Teteh sedikit kasih ilmu yang pernah Teteh ketahui di dalam salah satu referensi kitab. Kalau kita melakukan sholat fardu zuhur, kalau kita melakukan sholat fardu subuh dan melakukan sholat fardu zuhur, maka baiknya kita itu membaca surat-surat mufassal yang panjang-panjang. Baiknya kalau kita melakukan sholat fardu subuh ataupun zuhur, baiknya pilihlah membaca surat yang mufassalnya yang panjang-panjang. Tapi kalau kita melakukan sholat fardu asar sama melakukan sholat fardu isya, asar sama isya ya, tidak dengan maghrib, asar dengan isya, itu baiknya kita baca surat-surat mufassal yang menengah, pertengahan, gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, menengah. Tapi kalau kita melakukan sholat fardu maghrib ya, kalau maghrib itu baiknya membaca surat mufassalnya yang pendek seperti itu. Nah, itu jadi ada aturannya Kak di dalam referensi kitab yang pernah Teteh bacakan seperti itu ya. Nah, terus mungkin kita ada timbul pertanyaan, Teh, kalau begitu mana surat mufassal yang panjang, mana yang pendek? Nah, kalau menurut 4 mazhab itu sih memang itu berbeda-beda pendapat ya Kak. Di dalam itu selalu aja ada ikhtilaf ya, ada perbedaan gitu pendapat ulama. Kalau surat mufassal, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang panjang itu dimulai dari surat Qaf
Yang termasuk surat yang panjang itu dimulai dari surat Qaf sampai pada surat Al-Mursalat. Ya, pada sampai surat Al-Mursalat. Itu akhir di juz 29 ya. Nah, kalau surat-surat yang mufassalnya yang pendek-pendek itu kalau yang menengah dulu ya. Kalau yang menengah itu dari pertama surat An-Naba, juz amma ya. Berarti pada juz ke-30, menengah itu sampai pada surat Wadduha wal laili idza saja. Nah, itu termasuknya pada yang menengah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau yang pendek ya itu berarti dari Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai pada surat Qul a'udzu birabbin nas sampai pada surat An-Nas. Nah, jadi gitu Kakak. Itu untuk mana sih yang termasuk surat yang panjang, yang menengah, yang pendek. Itu Teteh menerangkan yang menurut mazhab Imam Syafi'i ya, itu bisa kita ketemui di dalam kitab At-Tahrir wa Tanbir ya, bisa kita. Jadi itu Kakak. Jadi sekali lagi surat mufassalat itu adalah ya surat yang ya sedikit panjang atau yang tidak terlalu panjang, kita udah langsung menemukan bismillah. Itu rata-rata pada juz 29 dan lebih spesifik ke juz 30. Ya, itu artinya surat mufassalat Kakak. Iya, oke, mungkin ya Teteh hanya membahas 4 pertanyaan dulu, maka insya Allah ya nanti di video selanjutnya akan kita bahas lagi. Insya Allah mudah-mudahan Teteh dapat memahaminya. Kalau Teteh tidak memahaminya, biasanya Teteh suka tanya dulu sama suami. Kalau ada hukum yang tidak paham itu suami yang suka ngasih tahu nih, buka no kita banu katanya. Suami Teteh sama adik Teteh ini yang selalu kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terlalu sama Teteh itu difahami, Teteh juga suka minta tolong bantuan, takutnya salah kan ya di dalam pembahasannya ya. Mungkin begini ya kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan Masya Allah ya, setiap ini hadirnya Teteh di dalam konten YouTube ini, Masya Allah Teteh selalu mengharap pada Allah, mudah-mudahan ini selalu mendatangkan kemaslahatan fid dunya wal akhirah, kemanfaatan bagi kita semuanya yang mendengarkannya gitu ya. Amin amin amin. Kalau ada benarnya tentu secara hakikatnya itu datang dari Allah. Jika ada salahnya mohon dimaklumi ya. Barangkali ada sedikit ucapan yang jalalatul lisan, karena Teteh juga terkadang suka ada yang tidak sadar di dalam pengucapannya, sehingga ya jalalah gitu ya, ada kesalahan di dalam pengucapannya ya, mohon dimaklum dan mohon dibenarkan saja ya. Baik, terima kasih semuanya. Oh iya, Teteh mau sedikit kasih info dulu dong. Ini bagi kakak-kakak semuanya yang membutuhkan kopi Lanang Jagat, Lanang Godek ataupun jimat lanangnya, atau kakak yang belum tahu ini kopi apa, silahkan nanti kakak bisa mengikuti saja, masuk ke akun TikToknya Al Asran, dan ini kopi bisa didapatkan di toko Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun lewat WhatsApp admin Teteh. Kalian bisa menghubungi saja. Oke? Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.